Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan Pak, nama saya Harli Adiansa Siregar dengan NIM 23011111487, program studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Tidir MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sosiologi kesehatan, yang mana hal ini bertujuan sebagai penilaian akhir dari ujian akhir semester mata kuliah sosiologi kesehatan yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Tidir MSI. Nah, di sini yang pertama saya akan jelaskan mengenai materi yaitu sosiologi dan antropologi kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya belajar sosiologi kesehatan yang berkaitan satu sama lainnya. Di dalam pentingnya belajar sosiologi kesehatan terbagi menjadi dua hal. Adapun hal yang pertama yaitu pengetahuan klinik, di mana isinya itu mengenai seputaran pendidikan dokter, pendidikan kesehatan maupun pendidikan perawatan yang sudah cukup mereka peroleh oleh per individunya. Akan tetapi, persoalan praktek di lapangan ini tidak selalu berkaitan langsung dengan masalah kesehatan yang ada pada masyarakat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu pola penyakit menular yang sangat berbahaya. Contohnya seperti penyakit cacar, lepra, dan lain sebagainya. Hal ini sudah jauh berkurang dengan ditemukannya obat antibiotik. Adapun pola pemeliharaan kesehatan di dalam masyarakat ini cenderung berubah drastis. Masyarakat dulu bukan hanya mencari pertolongan medis karena takut mati ataupun takut sakit. Akan tetapi pada masyarakat sekarang ini ada kecenderungan hanya untuk pekerjaan mereka sehari-hari ini tidak terganggu. Lalu juga kecantikan mereka tetap terjaga, kebugaran mereka tetap fit dan sehat, serta pengembangan intelektualnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan adapun perbedaan anggapan antara orientasi sehat oleh masyarakat. Nah, ini terbagi juga menjadi yang pertama yaitu jika pada zaman dulu itu yang pertama, orang akan ke dokter atau ke dukun bila sakit atau merasa badannya tidak enak. Yang kedua, adanya ketakutan seseorang bila berhubungan dengan rumah sakit maupun yang mirip dengan rumah sakit. Yang ketiga, seseorang yang berobat ke rumah sakit bukan jadi malah sembuh, jadi malah makin sakit. Nah, lalu pada zaman sekarang ini juga terdapat beberapa hal. Adanya yang pertama yaitu adanya alternatif pilihan untuk tetap semakin bugar itu semakin banyak. Nah, yang kedua itu lalu masyarakat juga mampu memilih tujuan pengobatan modern yang ia inginkan sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang ketiga ialah serta rumah sakit yang semakin kompetitif di setiap wilayah perkotaan yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, selanjutnya ialah adapun tenaga kesehatan ini harus memahami batasan yang jelas antara yang pertama antara patologi organis, yang kedua psikologis, dan yang ketiga patologi sosial sesuai dengan kata Fry tahun 1966 dan Wright tahun 1968. Lalu, adapun tujuan pembelajaran sosiologi atau antropologi kesehatan ini ialah yang pertama itu menambah pemahaman bagi tenaga kesehatan dalam mengatasi persoalan dalam praktek di kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu mampu menghargai perilaku pasien, serta yang ketiga itu peka terhadap lingkungan sosial di mana ia ditugaskan dan tidak memandang atau membeda-bedakan orang lain. Yang selanjutnya ialah lebih dalam kita mengenai belajar sosiologi atau antropologi adalah untuk memahami mengenai yang pertama, mengapa ada perbedaan antara golongan status sosial, ekonomi dalam pola penyakit ini? Yang kedua itu, misalnya pada penyakit jantung ya kita ibaratkan lebih banyak pada orang Amerika Serikat yang lahir di Amerika Serikat itu dibandingkan dengan orang Amerika Serikat yang lahir di luar Amerika Serikat. Mengapa? Hal ini tidak terlepas dari pola dan gaya hidupnya sehari-hari di kehidupannya secara langsung. Lalu, mengapa ada perbedaan jenis kelamin dalam kunjungannya ke layanan kesehatan? Apakah hal ini merupakan fakta sosial bahwa kaum perempuan itu dianggap lebih lemah dibanding kaum laki-laki? Ini sesuai dengan perkataan Durkheim pada tahun 1967. Berikutnya saya akan menjelaskan ialah beberapa lingkup masalah biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial. Yaitu, yang pertama, pengaturan jumlah penduduk melalui alokon, sterilisasi, dan lain sebagainya ini terus berlanjut. Yang kedua ini kontra KB atau keluarga berencana, di mana pelopornya adalah Malthus dan ia hanya menyarankan menunda perkawinan saja, bukan menunda anak. Yang ketiga ini perbedaan penyebaran keluarga berencana di barat dan timur itu berbeda penerapan di negaranya. Yang keempat, alasan kontra keluarga berencana atau KB ini terbagi lagi. Yang pertama itu sama dengan pembunuhan bayi, yang kedua KB dianggap tidak wajar di lingkungan sehari-hari, dan yang ketiga tidak percaya pada karunia Tuhan.
Dan yang keempat, sama dengan mengabaikan doa para rasul yang dianjurkan untuk memperbanyak umatnya di dalam ajaran agama tertentu. Yang kelima, keluarga berencana atau KB membawa masalah sosial di kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, ada anggapan sebagai konspirasi dari barat yang ditunjukkan terhadap negara-negara berkembang yang ada di dunia ini. Lalu dari keenam hal tersebut, adapun penjelasan selanjutnya mengenai lingkup masalah biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial ialah sebagai berikut dan tidak hanya masalah biomedik. Yang pertama itu mengakhiri hidup dengan cara aborsi, eutanasia, dan lain sebagainya. Yang kedua, memperpanjang usia hidup melalui transplantasi organ tubuh, alat pacu jantung, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini pemilihan jenis kelamin dan transseksual. Adapun yang keempat ialah meningkatkan kualitas hidup melalui rekayasa genetika, inseminasi buatan, bank sperma, dan lain sebagainya, sesuai dengan kegiatan biomedik. Yang kelima itu ialah percobaan-percobaan menggunakan manusia hidup yang ada di dunia ini. Dan yang keenam ialah mengontrol tingkah laku dengan menggunakan obat-obatan yang dapat mengontrol tingkah laku masyarakat. Selanjutnya, mengenai masalah sosial, ada cara mengatasi kemandulan yang cenderung bias gender atau memandang jenis kelamin yang terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama itu poligami yang terdapat pro dan kontra di dalamnya di praktek kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu pengobatan tradisional, dan yang ketiga adopsi anak yang dapat diadopsi dari panti maupun layanan sosial. Dan adapun masalah sosial lain yang perlu dipahami dalam konteks sosial dan kesehatan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama imunisasi dan yang kedua yaitu pola pemberian ASI kepada anak. Adapun permasalahan sosial kesehatan ini yang membutuhkan keahlian sosiologi, memiliki beberapa kriteria diantaranya yang dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, disparitas status kesehatan. Yang kedua, beban ganda penyakit. Yang ketiga, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Yang keempat, perilaku yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kelima, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan di sekitarnya. Yang keenam itu, rendahnya kualitas pemerataan dan keterjangkauan antara pelayanan kesehatan yang satu dengan yang lainnya. Dan yang ketujuh yaitu terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Dan yang kedelapan ialah rendahnya kualitas kesehatan penduduk pada masyarakat miskin atau kurang mampu. Selanjutnya ialah penjelasannya mengenai masalah sosial ini yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang ada di kehidupan bermasyarakat. Semula penyebab hal kematian disebabkan akibat dari adanya seperti hal lalu yang kita ketahui dari adanya kemiskinan, kebodohan, sanitasi, buruk gizi. Misalnya ini contohnya di negara industri, penyakit kardiovaskuler ini merupakan pembunuh utama. Tetapi di wilayah pedesaan ini, contohnya di daerah Sulawesi Selatan, dikalahkan oleh penyakit-penyakit seperti penyakit diare, penyakit TBC, dan penyakit infeksi lainnya yang berbeda dengan wilayah perkotaan maupun industrialisasi. Nah, adapun kelemahan dari sosiologi kesehatan seperti yang kita jelaskan di atas tadi, yang pertama ialah ilmu sosial itu terlalu menekankan faktor sosial budaya seperti nilai, norma, kepercayaan, dan sikap, dan mengabaikan keadaan kesehatan penduduk yang masih hidup, berbeda dengan ilmu biomedik. Nah, yang kedua ini, ilmu kedokteran, yaitu terlalu menekankan pada faktor kesehatan fisik yang masih hidup. Lalu, secara lebih mendalam ini, adapun posisi sosiologi ini sebagai sosiologi kesehatan sebagai data ilmu sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu data mentah, yang kedua data etnografi, dan yang ketiga data sosial. Ketiga data ini bisa diolah, lalu data ilmu kesehatan juga memiliki posisi di antaranya, tidak hanya kesehatan kedokteran. Yang di antaranya yang pertama itu data kesehatan dan penyakit pada masyarakat. Yang kedua, data tentang tingkah laku kesehatan masyarakat. Yang ketiga, data tentang kesejahteraan keluarga Indonesia ataupun sekitar. Yang keempat, data tentang aneka kebiasaan makanan. Dan yang kelima, data tentang ilmu pengobatan tradisional. Keduanya terkait dalam sosiologi kesehatan, baik biomedik maupun secara sosiologis. Lalu permasalahan sosial kesehatan ini dapat juga dikelompokkan menjadi permasalahan yang pertama adanya permasalahan internal di mana membahas kinerja status kesehatan. Yang kedua juga ada jenis eksternal di mana membahas di luar sistem kesehatan dan determinan kesehatan di kehidupan sehari-hari baik secara biomedik maupun sosiologis. Nah, selanjutnya ialah saya akan menjelaskan bagaimana kinerja pelayanan kesehatan kita pada masa sekarang ini. Yang pertama ialah status kesehatan seperti AKI, UHH, AKB, dan lain sebagainya. Itu yang berarti bahwa apakah status kesehatan kita sudah baik? Nah, yang kedua itu adanya responsiveness,
yang berarti ketanggapan, yang merupakan output upaya sistem kesehatan yang mencakup indikator-indikator supply. Misalnya ini, cakupan imunisasi dan demand-nya. Contoh yang dapat kita ambil yaitu kepuasan pasien, dan yang berarti apakah kita sudah cukup tanggap dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang ketiga ialah equity atau keadilan, di mana mengandung dimensi moral dan etik untuk mengacu pada perbedaan yang dapat dihindari dan tidak perlu terjadi. Contohnya itu yang berarti bahwa apakah sudah cukup adil pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Indonesia yang ada di negara kita sendiri. Yang terakhir yaitu mengenai penjelasan materi pertama ialah tentang kinerja. Nah, kinerja ini juga dipengaruhi oleh determinan, di mana sebagian besar masalah kesehatan itu berada di luar sektor kesehatan, yang oleh karenanya itu dalam pembangunan kesehatan perlu upaya juga yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, yaitu untuk meminimalkan underlying cause, yang berarti penyebab tak langsung. Di dalamnya itu terdapat pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Yang kedua itu menangani cause of the causes, yaitu penyebab fundamental, di mana terdapat juga masalah sosial di dalam fundamental, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Jadi kedua hal ini itu saling terkait antara satu sama lainnya dan tidak hanya membahas mengenai kesehatan tetapi juga berkaitan dengan sosiologi, yang mana saling berkaitan sehingga ilmunya ini dapat diterapkan. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada materi kedua. Materi selanjutnya ialah saya akan memaparkan mengenai apa itu etnopsikiatri. Nah, etnopsikiatri ini menjelaskan beberapa hal, diantaranya ialah adanya beberapa teori yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama ialah adanya teori label, yang mana menekankan pada labeling atau cap atau tanda kepada seseorang, berupa perilaku jiwa sakit jiwa yang selalu melekat pada individu yang dianggap menyimpang dan biasa disebut juga dengan stigmatisasi. Lalu yang kedua adanya tes kasus yang telah diuji coba oleh Rosenhan, dengan ia berpura-pura sakit jiwa yang dirawat selama 19 hari, dan hasilnya sakit jiwa selalu dianggap memiliki prevensi kambuhan baik sementara maupun melekat selama hidup penderita yang menderita sakit jiwa. Lalu, perilaku menyimpang dari norma ini umumnya bersifat universal, tetapi cara penanganan dan pola penyembuhannya ini juga bervariasi. Mengapa begitu? Karena dalam masyarakat non-barat atau biasa dikenal dengan masyarakat tradisional, orang-orang yang menunjukkan tingkah laku abnormal atau tidak normal, kalau tidak bersifat galak dan membahayakan, biasanya dibebaskan bergerak di dalam masyarakat sekitarnya. Akan tetapi, yang menyebabkan sehingga sebagian pada masyarakat bahkan ada yang membiarkan mereka mengurus dirinya sendiri. Bila sekiranya akan membahayakan, umumnya masyarakat yang membahayakan ini dilakukan pengucilan, pengurungan, maupun pemasungan. Nah, fenomena ini banyak ditemui di kalangan bangsa-bangsa di benua Afrika, India, Asia Barat, hingga negara seperti Indonesia maupun Malaysia. Nah, selanjutnya setelah menjelaskan beberapa poin di atas adalah sistem pengobatan dari etnopsikiatri. Ada juga nih cara pengobatannya yang dijelaskan bahwa penelitian Prince yang dilakukan pada penduduk Yoruba di negara Nigeria menemukan bahwa adanya hasil-hasil yang telah ditemukan, yaitu pasien harus tinggal dirawat selama beberapa hari di rumah pengobatan tradisional di negara tersebut. Lalu, pada beberapa minggu dilakukan pemasungan sampai percaya bahwa si pasien ini tidak akan melarikan diri dari tempat yang pengobatan ini. Lalu jadilah diberikan pengobatan dengan berbagai ramuan dan pengorbanan hewan-hewan sebagai salah satu langkah-langkah untuk pengobatan tersebut. Dan kadang-kadang juga syaman atau yang biasa disebut dukun dalam negara mereka melakukan praktek trance atau masuk ke dalam alam roh si penderita dengan tujuan berdialog dengan si roh jahat yang menghuni jasad atau badan si penderita yang akan diruqyah di rumah yang telah disediakan. Dan bila pasien dianggap sembuh ini dilakukan upacara pelepasan yang umumnya ini dilakukan di tepi sungai yang meliputi adanya beberapa pengorbanan, contohnya pengorbanan darah. Mengapa pengorbanan darah? Yakni untuk membersihkan pasien secara simbolik yang merupakan lambang kematian dan kelahiran kembali di dalam kehidupan yang baru, yang dikemukakan oleh Prince pada tahun 1974. Adapun peranan dokter sebagai penyembuh dan pasien yang pertama yaitu
secara terbatas dan universal, yang mana dalam banyak masyarakat jumlah pengobatan sangat terbatas jumlahnya, sedangkan jumlah pasien ini sangat banyak ataupun universal dan beragam. Ini tidak sebanding dengan jumlah dokter atau tenaga medis yang ahli. Yang kedua yaitu berbentuk permanen hingga temporer atau sementara, yang dijelaskan bahwa bagi penyembuh peranan itu dilakukan secara permanen, sementara bagi si pasien ini peranannya hanya secara temporer atau sementara. Lalu yang ketiga ini atasan dan bawahan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu bersifat hubungan yang menguasai dan mentaati. Penyembuh yang memberikan instruksi dan larangan sementara pasien dalam posisi yang pasif harus mentaati dan tidak boleh melawan. Nah, yang keempat itu yaitu sukarela dan non sukarela ini. Dijelaskan bahwa hubungan antara penyembuh dalam konteks penyembuhan ini biasanya lebih bersifat sukarela, sementara bagi si pasien umumnya cenderung non sukarela atau bersifat dipaksa pada umumnya. Adapun spesialisasi dan pendidikan juga terkait satu sama lain, yakni penyembuh modern ini yang bersifat sangat spesialisasi, misalnya spesialis mata, THT, internis, dan lain sebagainya. Lalu proses belajar melalui sistem pendidikan formal dan cenderung bersifat pribadi. Sistem pembayaran baku dan diatur secara ketat. Kenapa? Karena lulusan dilakukan upacara dan praktek lapangan yang dilakukan secara formal dan disaksikan oleh banyak orang, sehingga ini bersifat resmi dan tidak ilegal. Lalu terdapat spesialisasi tetapi seringkali kabur dan tumpang tindih. Misalnya ini ada dukun urut, ada dukun bayi, ada dukun patah tulang, ada dukun ramuan, dan ada dukun peramal, yang mana ini tidak legal dalam konstitusional. Lalu proses pendidikan melalui sistem informal, yaitu belajar pada yang lebih senior dan dalam jangka waktu yang lebih panjang, sehingga sistem pembayarannya bersifat hadiah dan mendapatkan lulusan yang dilakukan upacara inisiasi yang dilakukan secara informal. Sertifikat atau status ini diberikan secara formal dari lembaga profesi medis bagi orang yang telah menjalankan pendidikannya. Dan selanjutnya itu citra profesional ini ditandai dengan tingkah laku, pakaian, dan berbagai jenis perlengkapannya. Sehingga muncullah stereotip yang muncul adalah penyembuhan modern ini dianggap mata duitan karena apa-apa dianggap dengan duit. Kenapa? Karena hubungannya seringkali bersifat temporer atau sementara yang berpolakan pada pamrih dan imbal jasa yang tidak secara sukarela. Nah, sertifikat atau status diberikan secara ritual dengan berbagai jenis tarian dan ritual magis. Citra profesional ini ditandai dengan objek ritual seperti bulu-bulu, taring, bunyi-bunyian, tepung sari, dan lain-lain. Mengapa? Karena stereotip atau pandangan yang muncul ini adalah penyembuh tradisional ini juga dianggap sebagai dewa penolong bagi orang-orang yang sakit dan tidak membutuhkan duit. Karena hubungan seringkali bersifat patron dan klien yang berpolakan utang budi dan kesetiaan. Sehingga stereotip itu tidak seluruhnya benar, karena penyembuh tradisional pun bahkan dalam budaya-budaya yang ia pelajari, bahkan budaya tertentu juga menuntut imbalan yang sangat besar dan tidak semata-mata gratis dan membutuhkan imbalan. Contohnya ini yang bisa kita ambil di kalangan orang Eskimo di Alaska, dengan meminta pembayaran yang bila sudah disetujui antara kedua belah pihak, yaitu menawarkan istri atau anak perempuannya sebagai pasangan seksual, sesuai kata Spencer pada tahun 1959. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan pasien, keduanya ini seringkali juga melakukan praktek pengelabuan. Nah, pengelabuan pada si pasien ini lalu yang membuat si dukun sering melakukan spionase, yaitu dengan cara menggigit lidah untuk mengeluarkan darah. Yang bertujuan apa? Untuk kesan proses penyembuhan yang nampak oleh pasiennya. Dan dokter juga sering menggunakan placebo yang biasa kita kenal itu bahan kimia yang tidak aktif untuk efek menenangkan pasiennya jika memberontak. Nah, dari penjelasan kedua hal tersebut antara dokter dan dukun, adapun sikap publik terhadap hal-hal tersebut, yakni yang pertama yaitu penyembuh modern atau dokter di Amerika Serikat ini contohnya dianggap sebagai dewa penolong, tetapi sering juga masyarakat kecewa dengan terjadinya pelanggaran kode etik dan malpraktek. Nah, yang kedua yaitu pengobatan oleh dokter ini umumnya di tempat yang khusus dan tertutup dan tidak terbuka dibanding pengobatan non medis. Yang ketiga, bersifat sangat pribadi dan adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat akan penyalahgunaan wewenang kedokteran yang telah ia peroleh. Lalu yang keempat ialah penyembuh tradisional sering juga dianggap sebagai dewa penolong. Mengapa? Tetapi pada sisi lain ini dianggap makhluk yang berbahaya juga, dan sebaliknya. Apa perlu kita menghindari apabila bermasalah dengannya?
karena dikhawatirkan dengan kekuatan magisnya akan menyerang diri kita sendiri, bukan malah menyembuhkan lagi. Ini merupakan dikemukakan oleh Spencer pada tahun 1959. Dan pengobatan oleh dukun ini seringkali dilakukan di tempat terbuka, yang kadangkala ini diikuti dengan berbagai ritual dan tarian secara terbuka dan mengundang banyak orang untuk disaksikan. Adapun pandangan keliru dunia medis modern ialah menjelaskan bahwa hasil riset di Amerika Serikat menunjukkan bahwa seringkali tenaga dokter ini memiliki hal-hal yang mengasumsikan bahwa pasien telah paham implikasi antara pengobatan dan perawatan yang lanjutan, serta memiliki stereotip pribadi yang keliru tentang pasien tersebut. Nah, selanjutnya adalah beberapa kelebihan dan kelemahan dari jenis-jenis pengobatan yang telah saya sebutkan di atas, yaitu yang jenis pengobatan yang ada. Yang pertama ialah jenis pengobatan non-barat, karena terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pengobatan non-barat ini terdapat beberapa hal di dalamnya, yakni adanya beberapa farmakopean yang merupakan sumber pengetahuan dari dunia barat. Lalu, apakah ada efek psikologisnya? Nah, efek psikologisnya ini cukup efektif dalam dunia pengobatan, sehingga kelemahannya sistem ini lambat laun makin hilang. Karena para pengobat tradisional ini banyak tidak memiliki kemampuan baca dan menulis. Lalu, jenis pengobatan barat juga memiliki beberapa indikator, yaitu adanya perkembangan dan efek penyembuhan yang sangat cepat, berbeda dengan pengobatan tradisional yang cenderung lambat, sehingga menghasilkan tolak ukur yang jelas dan juga tidak bertele-tele. Ada juga kelemahannya, yakni berupa sistem ini dalam penggunaan obat-obatan seringkali memiliki efek jangka panjang, yang dimana baru diketahui ini setelah beberapa tahun kemudian dari hasil-hasil pengobatan yang telah ia jalani. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga dari rangkaian penjelasan mengenai materi sosiologi kesehatan yang telah saya jelaskan materi 1 dan kedua sebelumnya. Adapun yang selanjutnya ialah dari pemaparan materi ketiga dari penjelasan video sosiologi kesehatan ini, yaitu mengenai masalah pangan dan gizi dalam konteks sosiologi ataupun antropologi kesehatan yang telah kita pelajari di dalam jurusan sosiologi. Nah, mengapa masalah pangan dan gizi ini dianggap penting dikaji dan dianggap oleh sosiologi dan antropologi kesehatan? Nah, jawabannya itu, hal ini karena disebabkan oleh beberapa faktor maupun beberapa hal, yaitu seperti adanya kelaparan dan kekurangan gizi yang merupakan hambatan paling besar bagi perbaikan kualitas kesehatan di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu pola konsumsi dan pola makan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan makan yang buruk. Nah, yang ketiga ini yang mengakibatkan adanya kekurangan. Maksudnya kekurangan apa sih di sini? Ya, yang seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu kekurangan gizi yang dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Sehingga kekurangan gizi ini juga dapat menyebabkan kemampuan tubuh kita ini untuk bekerja keras, yang semakin lama semakin menurun dari atas hingga bawah. Lalu, kebiasaan makanan hanya dapat dipahami dalam konteks budaya yang menyangkut hal-hal berikut, yaitu yang pertama cara memasak, yang kedua itu selera atau kesukaan dan ketidaksukaan, dan yang ketiga ialah kepercayaan dan pantangan yang telah disepakati. Nah, makanan ini dibentuk secara budaya. Mengapa secara budaya? Maka jadilah proses pemilihan dan penyeleksian jenis makanan, meskipun dalam keadaan darurat, agar bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Lalu, adapun konsep yang harus dibedakan antara nutrimen yang dalam bahasa Inggrisnya, yang berarti di dalam bahasa Indonesia yaitu menyangkut biokimia, yang merupakan suatu zat yang mampu memberikan asupan gizi bagi yang menelannya atau bagi yang memakannya, yaitu diri kita sendiri, serta makanan atau food di dalam bahasa Inggris, yang berarti konsep budaya yang mensahkan layaknya atau tidaknya suatu zat untuk dikonsumsi. Dan demikianlah kuatnya konstruksi budaya ini, maka sangat sulit untuk merubah pola makan tradisional ini. Mengapa pola makan saja sulit untuk dirubah? Karena konsep-konsep tentang sesuatu yang layak dikonsumsi ini sangat bervariasi. Meskipun bahan tersebut layak dimakan karena gizinya tinggi, misalnya itu ada kuda, anjing, kodok, kadal, ikan, gurita, ular, capung, laron, belalang, dan lain-lain. Pola seperti itu juga terjadi di berbagai daerah maupun negara dan budayawan. Contohnya dalam pola penyeleksian melalui budaya itu, kemudian diperumit lagi dengan adanya selera dan penseleksian pribadi. Nah, meskipun diperbolehkan secara budaya,
Tapi jadinya setiap orang senang mencoba menu baru, tetapi tetap pola tradisional yang dikenal sejak kita kecil atau orang-orang kenal sejak dia masih kecil akan selalu melekat dan sulit diubah di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu di orang Hadza dari Tanzania. Meskipun mereka sangat lapar nih ketika dalam perburuan di hutan atau di suatu daerah yang jauh dari pemukiman, mereka itu tidak akan mau makan hati dan darah binatang yang mereka temui. Mengapa? Karena mereka akan selalu membuang jenis ini dari hewan buruan yang telah mereka peroleh. Walaupun seperti yang kita ketahui, hati itu kan boleh dimakan dan bernilai gizi yang baik untuk tubuh kita. Yaitulah salah satu tradisionalnya. Selanjutnya adalah adapun nafsu makan dan lapar. Selain perbedaan konsep makanan dan nutrimen, yaitu zat gizi secara biokimia, yang halnya juga dikaji oleh sosiologi ataupun antropologi kesehatan, yang dimana adalah adanya cara makannya, kapan dimakannya, dan etika makannya. Contohnya ini, konsep sarapan pagi-pagi bagi orang Amerika Serikat berbeda dengan orang negara Meksiko. Mengapa? Orang Amerika ini meskipun sudah sarapan yang cukup, masih merasa lapar pada siang hari. Sedangkan orang Meksiko ini lebih tahan sampai jam 4 sore dan tidak merasa lapar dan baru merasa lapar pada jam 9 malam. Nah, dari konteks yang telah dijelaskan di atas ini berkaitan dengan kondisi geografis. Orang Meksiko yang berada di ketinggian 7.200 kaki, di Kolombia juga pada waktu yang sama mereka perlu makanan yang padat sehubungan dengan mereka berada pada ketinggian lebih tinggi di 8.700 kaki, yang lebih tinggi dari negara Meksiko. Jadi dari ilustrasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nafsu makan dan lapar gejala yang berhubungan satu sama lain tetapi juga berbeda artinya. Nafsu makan itu artinya sama dengan keinginan untuk memuaskan rasa lapar yang secara budaya itu berbeda di pandangan setiap orang. Sedangkan lapar itu memiliki arti keadaan fisiologis tubuh kita yang menggambarkan kekurangan gizi pada tubuh yang sifatnya temporer atau sementara jika tidak memakan sesuatu. Selanjutnya itu mengenai klasifikasi makanan dalam setiap budaya yang menggambarkan bahwa setiap budaya memberikan klasifikasi ataupun bahan-bahan makanan yang menyangkut status dan prestis atau penghargaan. Misalnya ini, seseorang memakan roti dan jagung pada orang Meksiko, beras giling dan non-giling pada orang Vietnam. Lalu apa hubungannya kedua negara ini? Karena makanan utama, makanan ringan, makanan selingan, makanan persembahan dan lain-lain sebagainya, juga ada makanan untuk orang sakit, orang tua, jamuan, dan lain-lain. Contohnya ini orang Amerika Serikat lagi yang kita ambil sebagai contoh, yang dimana orang Amerika Serikat menganggap telur adalah makanan yang wajar, tetapi cara memasaknya ini sangat menentukan untuk setiap waktu mau makan. Nah, telur mata sapi hanya dianggap cocok untuk sarapan, sedangkan telur dadar itu cocoknya untuk dimakan pada makan malam atau di lain waktu sarapan. Contoh lainnya ialah makanan berbuka dan sahur pada sebagian besar ini, terutama pada orang muslim yang sangat dipengaruhi dan kontekstual pada masyarakat setempat. Lalu juga ada makanan universal yang paling digemari adalah sapi dibandingkan kambing ataupun babi. Adapun klasifikasi makanan juga dikenal dengan konsep makanan ringan dan berat. Adapun makanan lemah dan kuat contohnya orang Perancis dan Italia. Lalu yang kedua itu makanan panas dan dingin, yang mana selain di masalah tersebut dalam banyak budaya juga dikenal sebagai konteks tabu makanan, yang konteksnya itu berupa adalah siklus kehidupan atau inisiasi. Nah, inisiasi itu misalnya apa? Misalnya seperti pubertas, kehamilan, kelahiran, dan lain-lain. Lalu, kesehatan dan sakit individu serta ritual dan kepercayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun peran makanan dalam konteks budaya ialah makanan ini sebagai ungkapan ikatan sosial. Contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya itu ada jamuan atau undangan yang dalam berbentuk makan dalam banyak. Budaya itu dianggap sebagai lambang persahabatan antara satu dan lainnya. Serta saling memberi dan kirim makanan dalam banyak budaya juga dianggap sebagai wujud ikatan sosial seperti yang kita telah pelajari di mata kuliah sosiologi. Sedang tidak memberi makan itu dianggap sebagai permusuhan, seperti misalnya ibu kita mengancam anaknya yang nakal dengan ancaman tidak akan diberi makan jika melawan kepada ibunya. Lalu jika menolak ajakan makan, itu dianggap kurang bersahabat. Karena mengapa? Karena di dalam banyak budaya, makan bersama itu dengan sahabat ataupun kerabat maupun teman dekat ataupun masyarakat umum adalah memiliki ketentraman sendiri dan memiliki filosofi dan nilainya sendiri.
Sehingga dapat disimpulkan konsep makanan seringkali menjadi hambatan dalam konteks ikatan sosial, terutama bagi mereka yang berpergian dan berkunjung pada budaya lain yang di luar masyarakatnya. Maka makanan seringkali juga menjadi hambatan bagi tiap-tiap masyarakat, bukan lagi tiap-tiap individu. Lalu, makanan ini sebagai ungkapan kesetiakawanan dalam suatu kelompok di kehidupan bermasyarakat, di mana dalam banyak pada masyarakat modern yang pada saat ini, untuk menciptakan kebersamaan, diciptakan makan bersama di dalam meja yang besar, yang meja besar itu melambangkan persahabatan. Lalu dalam masyarakat tradisional, makan bersama ini juga dilaksanakan dalam berbagai upacara adat. Nah, apa aja sih upacara adat yang biasanya dilakukan makan bersama di masyarakat tradisional? Misalnya setelah panen padi, perkawinan, pesta adat, pesta agama, dan lain-lain. Makanan ini juga melambangkan identitas suku, bangsa, dan nasional suatu negara. Terkadang, makanan juga ini menyebabkan kerinduan atau yang biasa kita sebut dengan homesick, yang terkadang membutuhkan biaya yang lumayan mahal. Mengapa mahal? Contohnya banyak orang Amerika Serikat hanya sekedar untuk menghilangkan homesick atau kerinduan terhadap rumah mereka. Mereka memerlukan jasa kurir untuk mengirimkan bahan makanan yang diinginkan per individunya. Dan pada masa kini itu terciptalah sebuah inovasi di masa modern, yaitu revolusi makanan kaleng dan pengawetan makanan. Lalu, pola penyakit akibat menu makan perspektif budaya seperti apa sih yang dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat itu? Yaitu adanya ciri masakan di dalam setiap budaya yang cukup unik dan menarik untuk dikaji. Contohnya kita ambil dari orang Amerika lagi, yang mempunyai hamburger, orang Perancis itu yang kaya akan saus-saus di dalam makanannya, dan orang Jepang yang suka makan makanan ikan mentah seperti sushi dan sashimi. Nah, dalam dasawarsa terakhir ini telah terjadi pergeseran dan revolusi makanan antara sekelompok masyarakat. Misalnya dari menu tradisional ini menuju ke modern ataupun menu yang lebih mewah. Adapun ciri-ciri menu modern yang mewah yang telah bergeser dari tradisional ialah kandungan seratnya itu sangat kurang. Mengapa begitu? Contohnya aja kita dapat ambil gandum ini saat kini telah diolah menjadi tepung yang sangat halus dan berwarna putih. Lalu, buah-buahan yang kaya akan serat semakin banyak disisihkan seratnya karena adanya makanan kaleng atau makanan yang sudah diawetkan, yang kadang kalanya dimasak terlalu matang dan sangat lembut. Sehingga apa sih dampak revolusi makanan itu sendiri bagi sekelompok orang atau pengertian umumnya? Nah, adapun dampak revolusi makanan yaitu adanya revolusi makanan modern terhadap makanan tradisional, yang mana telah menyebabkan perubahan tekstur makanan dari segi kimiawi yang berakibatkan pada berbagai penyakit dalam sistem pencernaan. Lalu, revolusi makanan modern juga menyebabkan konsumsi gula. Semakin tinggi konsumsi gula, maka biaya pengobatan yang diakibatkan dari mengkonsumsi gula secara berlebihan, yaitu seperti yang ketahui itu kerusakan gigi, diabetes, penyakit gula yang menjadi meningkat dari kadar normal pada umumnya. Sehingga munculnya penyakit peradaban, di mana dijelaskan bahwa penyakit peradaban ini yang atau dalam bahasa lain disebut disease of civilization, yang ditandai dengan pola peralihan gaya hidup dan pola gaya makan di kehidupan bermasyarakat ataupun kehidupan sehari-hari kita. Lalu pola pekerjaan lebih banyak bersifat sedenter yang ditandai dengan banyaknya duduk, yang konsumsi kalori kita itu yang tinggi ditandai dengan obesitas atau berat badan berlebih, sehingga menimbulkan obesitas dalam sebagian budaya itu yang dianggap sebagai lambang kemakmuran. Padahal itu tidak sehat dan bukan lambang kemakmuran di dalam segi medis atau kesehatan maupun sosiologi kesehatan. Lalu hal-hal yang identik dengan kegendutan atau obesitas, para senator Romawi terdahulu yang gendut-gendut dibanding rakyat jelata dan dianggap sebagai simbol kekayaan. Yang menyebabkan pola hidup sedenter juga banyak dilakukan oleh para petani modern, contohnya dengan hanya duduk di traktornya, tidak membajak sawah dengan menggunakan kerbau atau berjalan lagi. Sehingga mengakibatkan jutaan pekerja kantor sama sekali tidak punya kegiatan jasmani dan hanya bergerak sedikit dengan jarak yang pendek. Misalnya itu kita bergegas mengejar bus atau berjalan antar ruangan. Kalau misalnya kuliah juga hanya berjalan dari kelas gedung satu ke gedung lainnya dan ke parkiran lalu akan menaiki motor. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan Pak mengenai rangkuman 3 materi mengenai sosiologi kesehatan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat dan semoga hasilnya memuaskan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.